Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ecep Imam Maulid dari Prodi Hesi. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ijtihad. Ijtihad merupakan suatu upaya untuk menggali hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Maka hingga perkembangannya dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, hingga masa-masa selanjutnya hingga sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu ijtihad tidak diperbolehkan, seperti pada masa taklid, ijtihad itu tidak diperbolehkan. Namun pada masa tertentu pula ijtihad mulai dibuka kembali, karena tidak bisa dipungkiri ijtihad adalah suatu keharusan, karena memecahkan suatu masalah itu bukanlah hal yang mudah. Seiring berjalannya waktu, bergantinya zaman, permasalahan-permasalahan kehidupan semakin bermacam-macam. Seperti sekarang ini terdapat perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Dapat kita petakan Islam kontemporer seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari hasil ijtihad, dan sudah tentunya para masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Adapun seorang mujtahid itu ialah ahli fikih yang mengerahkan segala kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan baik terhadap suatu hukum agama. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada para mujtahid yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menggali suatu hukum yang dialami oleh umat Islam, baik yang sudah terjadi pada zaman Rasulullah maupun yang baru terjadi. Adapun pengertian ijtihad, yaitu ijtihad merupakan masdar dari fi'il madhi ijtihada. Penambahan huruf hamzah dan ta pada kata jahada menjadi ijtihada pada wazan ifta'ala mengandung arti bahwa ijtihad adalah usaha yang dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, para ulama mengartikan bahwa ijtihad adalah usaha keras atau pengerahan segala daya upaya. Cara bahasa ijtihad ialah mengerahkan, mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad ialah proses penerapan suatu hukum dengan mencurahkan segala sesuatu pemikiran dengan bersungguh-sungguh. Dari pengertian berikut, ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan dalil-dalil syara, yaitu dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan adapun orang yang mampu menetapkan suatu hukum ialah seorang mujtahid. Dasar hukum ijtihad yaitu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ijtihad dan meneliti ilat-ilat hukum. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya salah satunya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul,
demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ada pula yang menerangkan di dalam hadis tentang dialog antara Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman untuk menjadi seorang hakim. Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'adz Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, apabila ditimpakan kepada kamu suatu permasalahan hukum, apa yang akan kamu lakukan?" Maka Mu'adz pun menjawab, "Maka saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran." Rasulullah pun bertanya kembali, "Apabila kamu tidak mendapatkan di dalam Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan?" Mu'adz menjawab, "Maka saya akan memutuskan berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah." Rasulullah pun bertanya kembali, "Apabila kamu tidak mendapatkan di dalam sunnah-sunnah Rasul?" Mu'adz pun menjawab, "Maka saya akan berijtihad dengan seksama." Rasulullah pun menepuk dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun fungsi ijtihad yaitu sebagai yang pertama, ijtihad merupakan hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadits. Yang kedua, ijtihad berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ijtihad pula merupakan salah satu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, ijtihad juga berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslimin dalam mencari jawaban dari persoalan-persoalan sosial seperti persoalan tentang masalah akidah, muamalah, negara, bangsa, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat ijtihad yaitu ulama usul berpendapat ada yang menggampangkan, ada yang menyulitkan, dan juga ada yang bertahan. Ulama usul yang menyulitkan tentang ijtihad itu syarat ijtihad itu hanya dimiliki oleh 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Adapun ulama usul yang terlalu menggampangkan tentang syarat-syarat ijtihad, syarat-syarat berijtihad, yaitu ulama itu berpendapat bahwa setiap orang berhak dan dapat berijtihad. Adapun pendapat pertengahannya yaitu bahwa ada syarat-syarat tertentu tentang berijtihad. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua taklif. Arti taklif di sini yaitu bukan orang kafir dan bukan anak kecil yang belum baligh. Yang ketiga, seorang mujtahid harus mengetahui dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis serta nasakh dan mansukhnya. Ada yang bilang ada 500 ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum. Ada juga yang menerangkan bahwa hadis-hadis Rasulullah ada hingga 2000 ayat hingga mendekati 2000 ayat sampai 10.000 hadis yang menerangkan tentang hukum. Yang keempat yaitu mengetahui bahasa Arab dengan artian memahami bahasa dan kata-kata bahasa Arab secara garis besar dan mengetahuinya dengan secara rinci, baik itu merujuk kepada kitab-kitab bahasa dan juga kitab-kitab di bidangnya. Yang keenam yaitu mengetahui ilmu ushul fiqh. Yang ketujuh, mengetahui persoalan-persoalan yang disepakati para mujtahid di zaman dahulu. Yang kedelapan yaitu memiliki kecerdasan mendasar, karena kecerdasan adalah asas untuk mempergunakan dalil-dalil dengan baik, dengan memetik
berbagai manfaat disiplin ilmu dalam menyimpulkan suatu hukum. Adapun hukum berijtihad, yaitu menurut para ulama, bagi seorang muslim yang sudah memenuhi persyaratan ijtihad yang tadi, maka ada beberapa hukum yang dapat dikenakan kepadanya berkenaan dengan ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad fardu ain. Artinya bagi setiap muslim yang memiliki keahlian untuk berijtihad, dan apabila harus berijtihad ketika menimpa suatu persoalan kepada dirinya dan harus mengamalkan hasil ijtihadnya dan tidak boleh taklid kepada orang lain, karena ijtihad itu sama dengan hukum Allah. Apa yang ia yakini bahwa itu hukum Allah, sama dengan itu hukum Allah. Juga tentang persoalan yang belum ada hukumnya, maka dikhawatirkan apabila tidak segera dijawab, dikhawatirkan ada kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan dikhawatirkan habis waktunya. Yang kedua, ijtihad hukumnya fardu kifayah. Jika persoalan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya dan ada orang lain selain dirinya yang layak atau yang sudah memenuhi sebagai seorang mujtahid. Yang ketiga, dihukumi sunnah apabila perkara yang diijtihadi oleh mujtahid itu belum ada hukumnya. Artinya mengetahui hukumnya sebelum perkara atau persoalan itu terjadi. Juga untuk menjawab orang yang meminta fatwa tentang suatu hukum yang belum ada hukumnya. Dihukumi haram apabila perkara yang telah ditetapkan oleh nas dan atau telah disepakati oleh ijma para sahabat. Oleh karena itu tidak boleh berijtihad dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah serta ibadah yang telah disepakati oleh umat. Ijtihad berlaku sampai kapanpun. Karena dari itu seorang mujtahid harus bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum, karena dengan itu seorang umat akan berhukum kepadanya, akan mengikuti hukumnya. Dan apabila seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Karena yang pertama dia telah menunjukkan kebenaran, yang kedua kemungkinan apa yang telah ia tetapkan itu diamalkan. Dan apabila salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala dan diampuni kesalahan berijtihadnya itu. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa apabila seorang hakim mendapatkan hukum dengan cara berijtihad, maka apabila ia benar mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia salah maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Dikarenakan saya sudah berijtihad bersama kawan-kawan, kali ini tidak diadakan sesi tanya jawab. Mungkin pintu sesi tanya jawab sudah tertutup karena kuncinya randang di jalan. Dan hari ini adalah hari di mana kelompok 6 akan berpresentasi. Semangat! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.